Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Majlis Taklim Majelis Kajian Subuh Masjid Al-Waliyin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kepada kita semua karunia-Nya, dan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa syukur, sehingga karunia yang banyak sekalipun kalau kita tidak mensyukurinya maka sangat disayangkan. Akan tetapi kalau kita mensyukurinya maka akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membawakan tentang tema wakaf. Mungkin ini tema yang agak jarang dibahas, akan tapi ternyata tema ini memiliki keistimewaan yang sangat dahsyat sekali. Makanya saya memberikan judul, temanya adalah keajaiban wakaf dalam Islam. Wakaf ini sangat ajaib sekali, sehingga dengan wakaf ini Islam itu bisa berjaya. Islam itu bisa berjaya, dan berjayanya tidak sebentar, ratusan tahun. Turki Utsmani saja eksis sekitar 700 tahun. Belum ada peradaban di dunia yang eksis lebih dari 300 tahun. Pasti ada pergantian pemain dalam menguasai dunia ini. Tapi Islam adalah satu yang menjadi pemain di dunia ini yang begitu lama sekali. Ini dikarenakan karena memang ajaran Islam itu memang benar. Ajaran Islam ini memang turun dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada penyebabnya di sana. Di antaranya adalah karena tren orang berwakaf pada saat itu sangat tinggi sekali, dan itu nanti ada benang merahnya dengan kejayaan Islam tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang wakaf, nah, ini kalau kita lihat gambar mohon maaf tidak terlalu terlihat Ini adalah latar ini adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, Masjid Al-Aqsa yang hari ini masih ada itu juga adalah bagian dari keajaiban umat Islam. Masjid ini kan pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian masjid ini atau tempat ini Masjid Al-Aqsa itu kan ada di Palestina. Jadi tempat ini adalah tempat yang berkali-kali diperebutkan oleh banyak agama, termasuk Yahudi dan termasuk juga Nasrani, dan sempat menguasai daerah ini. Tapi karena dahulu mereka tidak paham tentang tempat yang mulia ini, bahkan pada saat Nasrani menguasai Palestina, tempat ini menjadi tempat pembuangan sampah. Mereka tidak mengerti tentang tempat ini. Bahkan orang Yahudi sekalipun zaman dahulu mereka tidak pernah mengklaim tempat ini. Mereka membiarkan begitu saja.
Akan tetapi sekarang ya mereka ingin mengambil alih tempat ini. Bahkan Masjid Al-Aqsa ini akan mereka ganti dengan kuil. Ya, kalau umat Islam itu ada Ka'bah ya, yang menjadi logo ya, menjadi ikon umat Islam. Kemudian umat Nasrani ada Roma ya. Kemudian Yahudi ingin juga ada ya, yaitu kuil ini nanti yang akan dibangun. Ya tentunya dengan cara yang sangat tidak lazim. Ya mereka menggali bawah tanah dari masjid ini sehingga apa? Sehingga kalau ada gempa ya dan lain sebagainya, ini suatu saat masjid ini bisa roboh. Saat ini saja ya dengan proyek terowongan mereka itu masjid ini sudah mulai retak-retak. Ya. Suatu saat kita nggak tahu. Ya. Mungkin di masa kita atau di masa nanti masa yang akan datang masjid ini sudah tergantikan dan kita sudah tidak tahu lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan dari masjid ini adalah bahwa ya, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, kepada kita semua ya, untuk membebaskan tempat ini. Oleh karenanya Umar bin Khattab ya, seorang sahabat ya, dia begitu gigih untuk mengambil alih tempat ini karena ini pesan dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pernah mengunjungi tempat itu. Ya nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas tentang masjid ini lebih dalam lagi nanti, ya, kaitannya dengan Palestina. Nah kemudian Umar bin Khattab sampai mampu membebaskan kota ini, sehingga pada saat itu apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab mewakafkan masjid ini kepada umat Islam seluruh dunia. Ya, makanya alhamdulillah ya, wakaf Umar ya, yaitu dalam bentuk masjid ini ya, itu sampai sekarang masih eksis, masih ada. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang wakaf ya, kita akan lihat terlebih dahulu apa sih ya wakaf itu. Nah, kita lihat unsur-unsur di dalam wakaf ya. Nah, yang pertama tentunya wakaf itu ya bentuk dari sedekah, tapi dia modelnya berbeda. Ya, dia bagian dari sedekah juga sebenarnya. Kalau kita lihat ya dalam sejarahnya, ya, kisah-kisahnya, jadi wakaf ini memang pada saat itu belum dinamakan sebagai wakaf, belum. Ya, baru kemudian dinamakan menjadi wakaf itu adalah oleh para ulama pada saat itu kemudian diberikan nama wakaf karena memang dia sangat berbeda dengan sedekah atau infak dan yang lainnya. Ya, tapi intinya sama, ya. Kita mengeluarkan harta kita untuk diwakafkan. Nah, setidaknya ada empat rukun ya dalam wakaf. Yang pertama adalah wakif, ya tentunya orang yang berwakaf. Ya, misalkan kita semua ini disebut wakif kalau kita mewakafkan harta kita. Kemudian tentunya yang kedua ada nazir. Ya, nazir ini kalau di zakat disebut dengan amil. Ya, amil itu kan orang yang bertugas mengumpulkan zakat kemudian membagikan kepada yang berhak. Ya sama, kalau di wakaf ini disebut dengan nazir. Ya, nazir ini adalah orang yang mengelola, ya, orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Karena wakaf ini harus dikelola, ya, supaya produktif, supaya bermanfaat. Ya. Bermanfaatnya bukan 1 hari 2 hari, akan tetapi sepanjang masa. Nah ini tugas berat bagi nazir. Ya, kalau dalam konteks Indonesia, ya, nazir ini adalah yayasan. Ya. Jadi yayasan itu bisa menjadi nazir, ya, menjadi pengelola wakaf yang diberikan oleh perorangan ataupun lembaga. Yang kemudian yang ketiga adalah mauquf bihi. Mauquf bihi ini adalah harta yang diwakafkan, ya, harta yang diwakafkan. Dan yang keempat dan terakhir adalah mauquf alaihi, atau orang yang akan menerima manfaat dari wakaf tersebut. Ya, simpelnya adalah misalkan seseorang mewakafkan sebidang tanah, ya kan, untuk dibangun masjid. Ya, ini simpelnya yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Kemudian tentunya masjid ini tidak akan terurus, ya. Oleh karenanya harus ada nazir. Biasanya masjid itu membuat yayasan, ya. Ada DKM-nya di situ ditunjuk, ya, untuk mengurus atau mengelola masjid tersebut agar masjid tersebut
tetap eksis ya. Ada kajiannya seperti ini ya kan, ada ketika ada orang berkunjung ya kan, ada toiletnya ya, bisa istirahat sejenak dan seterusnya. Kemudian mauquf bihi ya tentunya harta tadi yang diwakafkan, tanah dan masjidnya. Ya, mauquf alaih adalah ya tentunya kaum muslimin semua ya, yang sholat di dalamnya, yang masuk ke toilet itu adalah mauquf alaihi, mereka yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sepanjang masjid itu ada, sepanjang masjid itu digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, ini adalah sedekah yang cerdas. Karena apa? Karena ya kalau sedekahnya dalam bentuk yang konsumtif ya, itu akan segera habis, cepat selesainya. Ya, makanya pahalanya juga sampai situ aja. Tapi kalau kita sedekah dalam bentuk ya aset ya, dalam bentuk suatu yang produktif ya, yang terus bisa digunakan, dimanfaatkan, bahkan orangnya sudah meninggal ya kan, orangnya sudah meninggal tapi masih bisa digunakan ya, ini adalah orang cerdas. Karena apa? Karena pahalanya terus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah tiada. Nah Bapak Ibu sekalian ya, tentunya kenapa sih kita harus mengetahui tentang wakaf ini ya, tentunya kita juga harus memahamkan orang lain juga nanti ya. Setelah kita mendapat ilmu tentang wakaf ya, kita juga harus menginformasikan ilmu ini kepada siapapun ya, karena kita semua adalah duta wakaf ya. Jadi harus tahu tentang wakaf. Nah kemudian tujuannya lain adalah supaya kita menjadi tahu ya, tentunya setelah kita tahu ya, kita akan menjadi muwakif, akan menjadi orang yang akan berwakaf juga. Dan tentunya yang lebih penting adalah ya, setelah kita tahu ya, kita mengajak orang supaya orang juga tahu, dan supaya orang lain juga ikut berwakaf bersama-sama. Karena ya dalam sebuah hadis dikatakan mandalla ala khairin ya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, ketika orang lain tersebut melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama walaupun kita ya, belum bisa berwakaf, baru bisanya mengajak orang berwakaf seperti itu. Nah lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata dari hasil survei Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf Indonesia ini sangat luar biasa. Akan tetapi ya, di tahun 2019 ternyata potensi wakaf itu baru hanya 1%. Jadi masih ada 99%, masih ada orang kaya di Indonesia yang belum berwakaf ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau setiap ya 90% tersebut ya mewakafkan hartanya, maka apa yang terjadi? Mungkin yang akan terjadi adalah ya, kejayaan Islam yang dulu akan berulang. Kita ingat kisah Umar bin Abdul Aziz ya, seorang pemimpin yang adil ya, semua orang berzakat, semua orang bersedekah, semua, hingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana zakat itu numpuk di Baitul Mal. Karena apa? Karena tidak ada lagi orang yang berhak dibagi, semuanya sudah sejahtera. Dahsyat. Ya. Apalagi kalau bentuknya itu wakaf, ya. Bentuknya wakaf dan ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, tentunya kenapa saya ingin mengangkat tema wakaf ini? Ya, sebenarnya kita ingin mengenang kejayaan Islam. Dan tentu yang paling penting adalah kita juga ingin mengembalikan kejayaan Islam tersebut. Karena dalam potret ya, sejarah kita, 2/3 dunia Islam itu adalah tanah wakaf ya. Itu Palestina itu wakaf semua tanahnya. Irak ya. Kemudian di Turki itu ibu kota-kotanya Istanbul dan lain sebagainya. Tentunya Mekah dan Madinah ya, itu semuanya adalah tanah wakaf. Bahkan Turki Utsmani ya, kenapa bisa eksis sampai ratusan tahun dan bisa menyebar luaskan begitu luas, bahkan sampai ke Indonesia ya. Aceh itu adalah salah satu perwakilan ya Turki Utsmani pada saat itu ya, sampai saat ini masih ada ya situs-situsnya ya, bekas sejarahnya masih ada di Aceh. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata Turki Utsmani 70% aset ya, ibaratnya kalau di Indonesia misalkan ya, sawah misalkan, sawah itu kan yang memproduksi beras nanti ya, yang akan menjadi makanan pokok bagi
orang Indonesia. Jadi 70% sawah pada saat itu adalah milik milik negara. Ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau ya kebutuhan pokok itu dimiliki oleh negara, maka yang terjadi adalah harganya akan terkendali dan bisa jadi ya kan negara itu tidak memberikan memberikan harga yang tinggi, bahkan mensubsidinya dan seterusnya. Ini yang akan terjadi. Dan yang terjadi juga potret ya, dalam sejarah kejayaan kita adalah bahwa ternyata munculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim itu ya muncul dari dana wakaf. Ya kan munculnya ilmuwan itu ya saat Islam itu berjaya. Kita dengar ada Ibnu Sina, ya dengan beliau pakar kedokteran. Ya. Kemudian ada pakar dari matematik, pakar dan banyak lagi pakar-pakar lain ya yang ada pada saat itu dan muncul, yaitu mereka muncul ya dari dana wakaf. Jadi karena wakaf itu sangat memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya sampai ketika kegemilangan kejayaan Islam ya, sampai tahun 1900-an masih ada ya. Bahkan 1920-an itu masih ada juga. Ya, jadi kalau kita mau sekolah dan mau berobat itu gratis. Jadi tidak ada ceritanya ketika Islam berjaya yang namanya pendidikan dan kesehatan itu bayar. Jadi semuanya free. Karena apa? Karena semua lembaga pendidikan itu wakaf. Dan semua rumah sakit adalah juga konsepnya wakaf. Makanya semuanya gratis. Ya, baru setelah Islam itu runtuh ya mulailah Barat yang muncul ya. Disitulah kemudian pendidikan menjadi mahal, ya, kesehatan juga menjadi mahal dan seterusnya. Tentunya kehancuran Islam, ya ini yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Mereka pertama kali menghancurkan adalah justru instrumen wakaf, instrumen keuangan dalam Islam yang pertama kali dihancurkan. Ya tentunya banyak ya pada saat itu di akhir-akhir kehancuran Islam itu. Ya orang-orang menjual ya, dahsyat ya, menjual tanah wakaf kepada siapa? Kepada penjajah. Dan itu terjadi di Palestina pada saat itu. Ya. Dan kemudian ya Islam mulai hancur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apa itu wakaf? Ya, wakaf itu adalah artinya wakofa atau berhenti. Atau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan al-habsu, menahan artinya. Ya. Jadi wakaf itu adalah menahan harta, ya, menahan hak milik atas harta. Nah kemudian ini yang menjadi pemahaman baru mungkin buat umat Islam di Indonesia, karena umat Islam di Indonesia mengetahui wakaf itu selamanya. Ya kemudian wakaf itu kemudian 3M, hanya untuk masjid, untuk makam atau untuk bangun madrasah, hanya 3 itu aja, ya kan? Jadi kalau orang mau berwakaf biasanya kepada 3 bentuk tersebut. Tapi ternyata di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya wakaf, nomor 41 tahun 2004. Ya, kemudian disusul dengan peraturan tentang wakaf dan seterusnya. Jadi wakaf di Indonesia sudah lumayan cukup berkembang, mengikuti ya perkembangan wakaf di negara-negara lain yang sudah lebih maju seperti di Malaysia dan lain sebagainya. Nah, di dalam undang-undang tersebut ya didefinisikan wakaf. Wakaf itu adalah menahan ya atau ya kita mengeluarkan ya. Menahan maksudnya kita tidak menggunakan lagi, menghentikan pemakaian secara pribadi kemudian diberikan untuk ya, umat. Ya. Dan ternyata di dalam undang-undang tersebut dikatakan, dan ini juga merujuk fatwa ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi wakaf itu bisa selamanya atau sementara. Ya, bisa selamanya atau sementara. Nah, kemudian untuk apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah menyedekahkan manfaatnya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Ya. Jadi selama ini kan wakaf itu ya orang mengeluarkan wakaf itu untuk keperluan ibadah selama ini ya, dalam bentuk masjid
atau dalam bentuk madrasah ataupun dalam bentuk makam. Ya, tapi ternyata kejayaan Islam pada saat itu ternyata wakaf itu bukan hanya sebatas untuk keperluan ibadah, tapi untuk kesejahteraan umum. Ya, kesejahteraan umum ini banyak. Ya, mungkin bisa membangun jalanan, membangun jembatan, ya, membangun pabrik dan lain sebagainya. Ini adalah untuk kesejahteraan umum. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi, ya, bedanya wakaf dengan zakat. Jadi wakaf itu, ya, selain dia sunnah, ya tidak wajib. Ya, kalau zakat kan wajib kalau sudah mencapai nisabnya. Nah, kemudian zakat ini sudah ditentukan harta yang mana yang bisa dikeluarkan. Ya, tapi kalau wakaf ini bebas, mau harta apapun bisa diwakafkan. Nah, kemudian kepada siapa wakaf ini diberikan? Kalau zakat kan sudah jelas kepada 8 kelompok, ya kan? Fakir, miskin dan seterusnya. Tapi kalau untuk wakaf ini bebas. Ya, kita bisa menentukan ini wakaf ini untuk apa, untuk siapa. Itu bisa kita menentukan dan itu tertulis dalam Undang-Undang Wakaf nomor 42. Bapak Ibu sekalian, ya, kita masuk ke tema wakaf, ya. Ada 7 keutamaan wakaf dalam Islam. Yang pertama, ya, ketika seorang berwakaf tentunya mendapatkan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, ketika seorang berwakaf itu pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, ketika seorang berwakaf itu sama saja sedang menginvestasikan hartanya, sedang menabung hartanya, ya, sedang menitipkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dan itu tentunya akan diambil kembali. Kemudian yang keempat, ya, tentunya ketika seorang berwakaf itu akan mendapatkan kemenangan. Tentunya kemenangan di akhirat nanti. Dan yang kelima adalah pahalanya tentunya mengalir. Mengalirnya terus menerus. Ya. Terus menerus selagi yang diwakafkan itu masih terus dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan yang keenam, amalnya akan abadi. Jadi amal itu akan tetap dikenang, akan tetap ada dan terus, ya. Kemudian yang terakhir, umurnya panjang. Jadi dengan berwakaf umurnya bisa panjang. Gimana ceritanya? Ya. Kita masuk ke yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Di dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra, kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi Bapak Ibu sekalian, albir di sini ulama sepakat. Memang ada beberapa pendapat, ya. Albir ini bisa taat, ya, bisa yang lainnya, ada beberapa. Kemudian tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dan ini pendapat banyak para ulama, yang dimaksud albir adalah surga. Ya. Jadi kalau kita bisa mengartikannya adalah lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian menginfakkan harta yang paling dicintai. Karena ya sangat jelas surga itu, ya, lebih dari dunia dan seisinya, ya kan, fasilitasnya dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan dunia itu harganya tidak murah, ya, harganya tidak murah, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, harganya adalah, ya, harta yang paling kamu cintai, yaitu keluarkan. Insya Allah kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika ayat ini turun, ya, ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Kemudian para sahabat berpikir, ya, berpikirnya ini maksudnya mencari
ya, menginventarisir harta-harta yang dimilikinya. Kira-kira apa yang paling saya cintai? Kira-kira apa yang paling berharga? Dan kemudian setelah mereka mendapatkan, dan kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW satu persatu, dan kemudian menyerahkan harta tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya. Ada sahabat Umar bin Khattab yang pertama kali datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu disusul dengan Abu Tolha. Ya. Beliau punya kebun yang di situ ada mata airnya, dan persis kebun dan mata airnya itu berhadapan dengan rumah Rasul, dengan Masjid Nabawi, dengan kuburannya sekarang. Hampir setiap hari Rasul, ya, kalau minum dan ya kalau ibarat kita ngopi ya, nyantai gitu sambil minum itu di kebunnya Abu Tolha. Nah, itu adalah kebun yang paling dia cintai. Kemudian kebun tersebut diwakafkan oleh Abu Tolha. Kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Zaid bin Haris, beliau tidak punya apa-apa kecuali kuda terbaik yang dia miliki. Akhirnya kudanya pun diwakafkan. Nah, kemudian Ibnu Umar, bahkan beliau harta terbaik yang beliau miliki saat itu adalah 1000 dinar. 1000 dinarnya diwakafkan untuk membebaskan para budak. Dan masih banyak lagi para sahabat, ya, ketika ayat ini turun merasa bahwa ayat ini turun kepada saya, Allah sedang menegur saya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini salah satu kisah dalam wakaf, dan yang pertama ya adalah wakafnya Umar bin Khattab. Jadi sangat heroik sekali ya, kejadian ini. Umar bin Khattab langsung menghadapi Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan, kata Umar, sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu. Jadi maksudnya tanah di Khaybar itu adalah sebuah kebun yang sangat produktif. Ibaratnya kalau hari ini adalah ini sebuah pabrik, ya, pabrik yang menghasilkan omset, yang menghasilkan laba yang sangat besar buat Umar bin Khattab. Tanah atau kebun di Khaybar. Karena itu yang paling dicintainya, yang paling terbaik. Kemudian beliau datang kepada Rasul dan meminta pendapatnya. Lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah mengatakan, jika engkau suka, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata contoh wakaf pertama dalam Islam adalah dalam bentuk wakaf produktif. Ya. Jadi yang diwakafkan Umar itu adalah kebun. Jadi kebunnya itu yang biasanya hasilnya diambil semua oleh Umar bin Khattab, mulai saat itu kebunnya diwakafkan. Tidak lagi Umar mengambil hasil dari kebun tersebut. Ya. Lalu untuk apa? Nah, Umar bin Khattab kemudian menunjuk hasilnya nanti untuk apa? Yang pertama untuk fakir miskin. Yang kedua untuk keluarga. Yang ketiga untuk memerdekakan budak. Yang keempat untuk menjamu tamu. Yang kelima untuk ibnu sabil. Dan yang terakhir tentunya untuk nazir atau pengelola kebunnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik ya. Apa yang diwakafkan oleh Umar, ya, sebuah kebun yang sangat produktif sekali, hasilnya yang sangat melimpah. Ya, kemudian ketika panen nanti, ya hasilnya nanti diberikan sebagian untuk fakir miskin, sebagian juga bisa untuk keluarga, masih tetap bisa dimanfaatkan juga untuk menjamu tamu dan lain sebagainya. Jadi ini kisah tentang wakaf. Ternyata wakaf itu adalah wakaf produktif. Oleh karenanya, ya, pemerintah dalam hal ini, ya, Badan Wakaf Indonesia ingin memulai wakaf di Indonesia adalah wakaf produktif. Ya. Makanya mulai tahun 2004, ya, di Indonesia itu baru dikenal wakaf uang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mulai 2004 di Indonesia, kalau di negara lain itu sudah sejak zaman dulu, ya. Jadi sekarang kita bisa berwakaf dengan uang, dengan nominal, ya. Jadi yang diwakafkan itu uangnya, bukan tanah lagi, bukan bangunan, ya, bukan yang lain-lain, tapi bisa uang diwakafkan. Ya. Kemudian pemerintah, ya, Badan Wakaf Indonesia dalam hal ini mengeluarkan ada sukuk retail, ya. Jadi bisa retail. Jadi retail itu maksudnya orang bisa berwakaf 1 juta bisa. Ya.
ya berwakaf 500.000 juga bisa. Jadi bisa. Jadi kalau wakaf kan ya sebelumnya ya pendapat atau pemikiran yang ada pada saat itu adalah wakaf itu harus jadi orang kaya dulu. Wakaf itu harus jadi tuan tanah dulu. Tanahnya harus banyak, asetnya harus banyak baru bisa berwakaf. Ya, untuk saat ini ya alhamdulillah ya Majelis Ulama Indonesia dengan Badan Wakaf Indonesianya memfasilitasi kita semua. Jadi berwakaf itu tidak mesti harus punya aset yang banyak, punya duit yang banyak ya. Jadi dengan wakaf 1 juta pun bisa saat ini. Ya. Nah kemudian nanti